Boleh enggak saya membenci salah satu capres? Karena kedua-duanya orang Indonesia, kedua-duanya warga negara, mereka semua adalah saudara kita, ya. Siapapun yang menjadi presiden dia saudara kita, dan saya harus bersikap adil kepada kedua-duanya, betul enggak? Itulah ummatan wasaton atau khairul umuri awsatuha. Sekarang ini tidak ada yang bersikap di tengah, makanya sekarang kita belajar. Meskipun ada kiri kanan, tetap harus ada penyeimbangnya. Makanya tadi penyeimbang ini repot. Misalnya Anda di Katulistiwa, ya, bumi bulat, Anda di Katulistiwa, dari selatan Anda dituduh utara, betul enggak? Dari utara Anda dituduh berpihak kepada selatan karena ketoke ning kidul, saka kidul ketoke ning lor. Itulah nasib saya, itulah nasib Kiai Kanjeng. Saya berpihak kepada NKRI. Perkara milih siapa itu urusanmu di TPS, betul enggak? Tapi kita berpihak kepada semuanya. Semua saya sayangi, semua saya cintai, semua saya lindungi. Pertanyaan sangat sukar karena saya tidak tahu apakah saya bisa kesini lagi setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi aku kepingin masa depan Anda semua pelan-pelan bisa menjawab pertanyaan ini. Karena kita selama ini punya pengetahuan yang kurang tertata, kurang kelengkapan, kurang utuh, dan tidak empan-papan. Pengetahuan kita mengenai Rasulullah, mengenai Islam, mengenai macam-macam. Maka saya baca ya, nanti setelah itu Anda mencari tempat di kelas masing-masing, nggak tahu di tempat mana. Kita kasih waktu setengah jam untuk gini, jawablah yang Anda merasa dan yakin bisa menjawab. Kalau tidak ada yang Anda merasa yakin bisa menjawab, ya tidak usah jawab, tidak apa masalah, ya. Jawablah yang Anda merasa dan yakin bisa menjawab, jelas ya. Jadi tidak ada paksaan. Bahkan Anda boleh menjawabnya nanti setelah 10 tahun lagi, tidak apa-apa. Tapi harap tahu bahwa pertanyaan seperti ini sangat penting untuk hidupmu. 1. Apa identitas dan profesi Nabi Muhammad SAW? Ya, sungguh jawaban ya. Nek iso, nek ora apa-apa. Nomor 2. Apa bidang keahlian atau ekspertasi Muhammad SAW? Saya pakai nek kowe mlebu perusahaan kan ngono kuwi ta? Pitakonane. Profesimu apa, skillmu apa kan itu. Ya nomor 2, apa bidang keahlian atau ekspertasi Muhammad SAW? Mesin apa IT apa gitu ya. Nomor 3. Pilihlah yang mana iya dan yang mana tidak pada Muhammad SAW berikut ini. Apakah Muhammad itu sipil, militer, pengusaha, pejabat, penguasa, cendekiawan, budayawan, filosof, negarawan, guru bangsa, seniman, pendekar? Yang mana iya, mana tidak, nanti dijawab ya. Oke. Nomor 4. Apa perbedaan antara tugas Muhammad SAW sebagai Nabi dengan tugasnya sebagai Rasul? Apa bedanya Nabi dengan Rasul? 4. Bib, tolong ya Bib, nanti Bib ya. Nomor 5. Apakah Muhammad SAW itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? Jawab ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sekali lagi, Kanjeng Nabi itu pemimpinnya wong Islam atau pemimpinnya wong kabeh? Dan gue iso jawab alhamdulillah. Tapi kan sekarang khalifah kan namanya Amirul Mukminin, berarti hanya pemimpinnya orang-orang mukmin. Boleh enggak? Cocok enggak kalau penerusnya Nabi Muhammad itu hanya mimpin umat Islam toh? Seharusnya kan mimpin semua orang. Betul enggak? Ah, monggo saiki lah ono pemimpin Kristen, pemimpin Islam, ngono toh, pemimpin PDIP, pemimpin Gerindra lah ngono. Ah, nanti kamu dari situ bisa menjadi pintu berpikir. Nomor 6. Percayakah Anda bahwa Muhammad SAW berkeluarga dengan lebih dari 1 istri dalam waktu yang sama? Sekali lagi, percayakah Anda bahwa Muhammad SAW berkeluarga, tinggal satu rumah, gitu ya, dengan lebih dari 1 istri dalam waktu yang sama? Bisa dipahami? Oke. 7. Ini mudah.
Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad SAW? Ya, gampang. Nomor 8. Apakah ada hal-hal yang Anda kritik atau yang Anda tidak setuju pada Muhammad SAW? Ya, jelas ya. 9. Seandainya Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada, ya, berarti Islam juga tidak ada, agama juga tidak ada, ya. Apakah Anda mencuri, berbuat jahat, menyakiti atau membunuh orang? Dengan kata lain, apakah karena tidak nyuri itu karena Anda orang Islam, ataukah seandainya Anda tidak orang Islam Anda bisa mencuri? Gitu ya. Upama kowe iki menungso tok nyolong ora kowe, ngono maksudku ya. Oke ya. Oke. Terakhir, apa pendapat Anda tentang 9 pertanyaan di atas? Jelas ya? Oke. Tepuk tangan. Kelompok 1, 2, 3 mencari tempat selama setengah jam, dihitung waktunya Mas Islamianto. Ayo golek-golek ning ndi kono. Sepatune dicupuk, ya. Iya, ambil pulpen. Oke. Nanti setelah setengah jam atau mungkin 3/4 jam longgarnya enggak apa-apa, nanti presentasi. Majijit. Anda ngerti kata jamaah? Berjamaah artinya bersama-sama, mengikuti pemimpin. Benar. Bhinneka Tunggal Ika itu berjamaah bukan? Ya, macam-macam tapi jamaah jadi satu. Betul, benar. Ada, kalau Indonesia ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, Bugis, Tolaki, Batak, Minang, betul ya? Tapi tetap tunggal Ika. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang tidak beragama, ada macam-macam, tapi tetap tunggal Ika, gitu ya. Oke. Di sini ini ada jurusan apa? 1, 2, 3 dan lain-lain, tapi tetap satu SMK Tunas Harapan Padi, betul enggak? Itu namanya jamaah. Rasulullah mengajarkan jamaah itu gini, kalau kamu bajunya, pakaianmu itu sobek di belakang, berdirilah di depan. Kalau pakaianmu sobek di belakang, sobek di depan, berdirilah di belakang. Kalau sobek sebelah kiri, berdirilah di kanan. Kalau sobek sebelah kanan, berdirilah di. Jadi dari luar ada yang sobek enggak? Dari luar tidak ada yang sobek, meskipun kalau di dalam, kalau dimasuki sebenarnya sobek-sobek semua. Tapi kalau kita kompak tunggal ika, maka bineka yang bermacam-macam sobek kayak apapun, asal kita tunggal ika, kita akan tetap menjadi Indonesia yang utuh. Rasulullah kan punya pendapat khairul umuri ausatuha. Rasulullah SAW, sebaik-baik perkara itu di tengah-tengahnya. Karena titik adil itu ada di tengahnya. Makanya meskipun sekarang ada pilihan 1, pilihan 2, tetap harus ada yang istiqomah di tengah-tengah, yang berpihak kepada NKRI, tidak kepada A maupun B, tapi kepada NKRI secara keseluruhan. Amin. Terus ada itu namanya tawassut, ya. Tawassut. Menengai tawassut ya, menengai. Jadi khairul umuri ausatuha. Ada lagi kalimat dari Rasulullah yang tentang menengahi? Halo, ada kalimat Rasulullah tentang menengahi? Ummatan wasaton. Umat Islam itu, umatnya Nabi Muhammad diminta, ya, Al-Quran mengatakan, berfirman Allah bahwa umat yang baik adalah yang berada di tengah-tengah. Umatan bibib, jelasin bib. Rapar. Ummatan wasaton, umat yang di tengah. Artinya saya boleh enggak benci Jokowi? Boleh enggak saya benci Prabowo? Boleh. Ya? Menurut Rasulullah dan Islam, orang nganut karepmu. Boleh enggak saya membenci salah satu capres?
Karena kedua-duanya orang Indonesia, kedua-duanya warga negara, mereka semua adalah saudara kita, ya. Siapapun yang menjadi presiden dia saudara kita, dan saya harus bersikap adil kepada kedua-duanya, betul enggak? Itulah ummatan wasaton atau khairul umuri awsatuha. Sekarang ini tidak ada yang bersikap di tengah. Makanya sekarang kita belajar, meskipun ada kiri kanan tetap harus ada penyeimbangnya. Makanya tadi penyeimbang ini repot. Misalnya Anda di Katulistiwa, ya, bumi bulat, Anda di Katulistiwa, dari selatan Anda dituduh utara, betul enggak? Dari utara Anda dituduh berpihak kepada selatan karena ketoke ning kidul, saka kidul ketoke ning lor. Itulah nasib saya, itulah nasib Kiai Kanjeng. Saya berpihak kepada NKRI. Perkara milih siapa itu urusanmu di TPS, betul enggak? Tapi kita berpihak kepada semuanya. Semua saya sayangi, semua saya cintai, semua saya lindungi. Itu ya. Sekarang misalnya kalau pilpres, anak-anak yang sudah milih gini, soal kamu milih A apa B kan itu urusanmu, tidak repot-repot, tidak usah berdebat dari milih. Yang harus dipastikan sekarang adalah apakah berlangsungnya pilpres nanti adil apa tidak. Anda harus ikut mengawasi. Apa gunanya milih kalau sistemnya curang, kalau ada yang curang di dalam penilaiannya, betul enggak? Betul. Jadi tugasnya orang yang belum bisa memilih sama tugasnya orang yang berdiri di tengah-tengah adalah memastikan bahwa pemilu nanti tidak curang, tidak ada yang nakalan, tidak ada manipulasi, tidak ada yang mencelakakan salah satu pihak. Yang menang harus rakyat Indonesia secara keseluruhan, siapapun yang menang, gitu ya. Bisa ora berpikir gini, bisa nggak? Ora perlu paham saiki, neng cateten kui. Suatu hari Anda akan mengalami dan Anda harus bersikap yang jelas soal ini. Oke. Makanya ini tadi kita latihkan. Kelihatannya lagu anak-anak, makanya jangan meremehkan anak-anak karena semua lagu anak-anak itu sangat bermakna. Ada juga yang salah. Ya. Misalnya bintang kecil itu ono salah sidik. Salah. Bintang kecil di langit yang biru. Ora mungkin. Ono bintang ki mesti langitnya peteng. Ora iso. Kok iso? Pas biru metu bintange to. Amarga ngelih urung madang metu lintange. Ning ora diceritake nang lagu. Nek gitu ya ada lagi, Mas. Kalian ada yang suka sepak bola? Suka? Kenal supporter Surabaya namanya apa? Bonek. Bonek itu goro-gorone melu lagu itu. Naik kereta api tutut siapa Anda turut ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan itu naik percuma, akhirnya wong bonek-bonek dong numpak nang dhuwur payung, nang dhuwur sepur doram bayar. Ayo kawanku lekas naik, ngejak konco gratis, ngejak konco akeh banget to. Iya. Jane lagu itu ana yang sing ngajari kurang ajar. Lho kok pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka. Wah, iki kurang ajar kuwi. Iki salah iki. Nah, mukane Pak Kusir ya diduduki. Iki contoh wong sing setengah-setengah iki ya. Iki senengane motong. Iki nek nang medsos jenenge wak. Nek nang panti pijat, mergo dikeroki. Iki hoak. Lagune iki rung rampung, aja diketok-ketok. Piye komplite kuwi? Duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang buka isi ana terus. Nek tok ketok-ketok ngene iki jenenge hoak. Ning Pak Kusir duwe muka to? Ajarane wae ya duwe kok rasa Pak Kusir. Ora kan duduk di muka, mukane Pak Kusir apa mukane jaran kan. Lah kowe senengane ngethoki kuwi lho. Kuwi sing marahi medsos rame ngene iki lho. Iki sing aku dadi nemokke saka lagu sing terakhir mau. Tengah-tengah iki ngendikane Mbah Nun iki penting to. Ternyata penting. Iki mau jenenge Tunas Harapan. Iki ben ora hoak iki. Ternyata bener pemberian nama Tunas Harapan. Ternyata di tengah-tengah itu tumbuh. Jadi punya ada kepentingan toh. Nek tengah-tengah itu punya satu sing berbeda karena harus bersiap. Jadi nek Tunas karo Harapan ki tengahnya tumbuh. Jadi dari Tunas tumbuh menjadi sebuah harapan. Mulane bener logone busi.
karena tumbuh api mesin menyala. Membersihkan api ya. Api membersihkan api. Yang akan membuat mesin berjalan. Oh coba bener banget iki mau. Terus bener banget aku nemokke kuwi lagi. Coba bayangke nek apa Tunas logone simbole kuwi duduk busi, gunting ngono. gunting po jagung ngono. Anu Lagu ya. Apa? bendrat. Oke, waktu kita Iya, sudah iya. mendesak. Don, coba nyanyi Empuk Ami-ami kabeh. Po ame-ame belalang. Aku takon kuwi bener Si. lagu kuwi. Nah, coba. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang. Takoni sik Don. Iki karepe lagu nggo sapa? Ini karepe menurut Anda lagu ini buat siapa? Hah? Anak kecil? Bayi? Ya. Buat ayah gini, rombongan gini buat ayah. Endi? Kene iki. Oh. Rombongan buat ayah. Kita pengalamannya wis akeh ngono. Aku iso le. Sik dikon jelaske kuwi, kon jelaske. Kon jelaske kuwi. Ki tunas harapan no tudang tuting. Gak apa-apa. Kok buat ayah? Ya sik iki buat ayah iki. Heeh. Dirembuk sik kuwi. Karena kalau malam minta susu. Iki jurusan mesin nih. Loh, Satu kalau- Mas Harapan loh, ini enggak, cerdas. bayi ya minta susu. Masalahnya tidak di situ. Masalahnya tidak adalah di situ. mana ada bayi makan nasi. Siang makan nasi kok malam minum susu. Andi ono bayi makan sego. Hanya gumoh. Siang minum susu, malam minum susu, aku bayi. Lah nek siang makan nasi, Malam minum susu. itu siapa? Oke, tepuk tangan. Ya, wes, Semua tepuk tangan. Yo, yo, Oke, yo. tepuk tangan semua, tepuk tangan untuk Oke, kegembiraan waktu kita sangat Monggo, sedikit. monggo, terima kasih. Teman sekalian, ini Anda harus memaknai ini semua permainan ini sebagai cara kita untuk siap untuk bermasyarakat, siap untuk berekspresi, siap untuk merespon, siap untuk menanggapi, siap untuk ambil keputusan. Ya, ini pelajaran untuk siap ambil keputusan. Karena kita ini salah ambil keputusan terus-menerus di Indonesia dalam skala lokal maupun nasional. Ya, kita belajar ambil keputusan yang tepat sampai tempo tinggi kita harus tetap tepat. Oke, sekarang teman-teman yang siap untuk presentasi tepuk tangan maju ke depan semua. Yuk, masing-masing waktunya 5 menit. Bib Anis dan Bapak Guru akan memberi respon terhadap uraian Anda. Siap? Kelompok Fatona, Al Aziz dan Amanah. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Yang sebelah kanan tetap sebelah kanan. Tengah-tengah. Oke, siapa yang siap duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa identitas dan profesi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan juga rasul. Sebagai penyebar agama Islam dan pemimpin umat manusia dalam melakukan kebaikan. 2. Apa bidang keahlian atau ekspertasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perdagangan, ahli penghubungan dan kekeluargaan, dan strategi berperang. 3. 3. Pilihlah yang mana ya dan mana tidak pada Muhammad: sipil, militer, penguasa, pejabat, pengusaha, cendekiawan, budayawan, filosof,
negarawan, guru, bangsa, seniman, pendekar. Y. Sipil, militer, budayawan, pendekar, guru, pengusaha. 4. Apa perbedaan antara tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dengan sebagai Rasul? Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban. Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan memilih kewajiban. 5. Apakah Nabi Muhammad itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? Umat manusia. 6. Percayakah Anda bahwa Nabi Muhammad berkeluarga dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama? Percaya. 7. Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad SAW? Sifat yang lemah lembut, baik hati, toleran terhadap orang lain, dan lain-lain. Nomor 8. Adakah hal-hal yang harus Anda kritik atau tidak setuju pada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, karena apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad pasti mempunyai tujuan yang baik. Nomor 9. Seandainya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada, apakah Anda mencuri, berbuat jahat, menyakiti, atau membunuh orang? Tergantung dalam lingkungan yang kita tempati. Jika lingkungan yang kita tempati lingkungan yang buruk, maka bisa mungkin kita akan melakukannya. Tapi jika lingkungannya baik, bisa juga tidak. 10. Apa pendapat Anda tentang 9 pertanyaan di atas? Pertanyaan di atas membuka pikiran kita untuk terus meneladani sifat Nabi Muhammad dan menambah wawasan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemimpin kelompok 2 akan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan di sini. Nomor 1, apa identitas dan profesi Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad merupakan seorang nabi dan juga rasul. Dan profesi Nabi Muhammad sebagai pedagang dan penyebar agama Islam. Nomor 2, apa bidang keahlian atau ekspertasi Muhammad? Nabi Muhammad semua bisa melakukan semua, terutama sipil, militer, pengusaha, cendekiawan, negarawan, guru bangsa, dan pendekar. Nomor 3, pilihlah yang mana ya dan mana tidak pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sipil, militer, penguasa, pejabat, pengusaha, cendekiawan, budayawan, filosof, negarawan, guru, bangsa, seniman, pendekar. Yang saya sebutkan di atas jawabannya ya semua, karena Nabi Muhammad mempunyai sifat mencakup semua itu. 4. Apa perbedaan antara tugas Muhammad SAW sebagai Nabi dengan sebagai Rasul? Sebagai Nabi mendapat wahyu, boleh disampaikan, boleh tidak kepada umatnya. Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul harus disampaikan kepada umatnya ketika mendapat wahyu. Apakah Muhammad SAW itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? Nabi Muhammad SAW ialah pemimpin umat manusia.
Percayakah Anda bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama? Tidak, karena Nabi Muhammad berpoligami dengan berangsur-angsur. Setelah Khadijah meninggal, dia baru menikah. Dan menikah itu bukan karena suka atau cinta, tetapi karena berniat untuk menolong. Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kejujurannya, ibadahnya, sifat kepemimpinan, dapat dipercaya, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah hal-hal yang Anda kritik atau tidak setuju pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. 9. Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada, apakah Anda mencuri, berbuat jahat, menyakiti atau membunuh orang? Tergantung pada diri kita sendiri yang melakukan itu. Apa pendapat Anda tentang pertanyaan di atas? Mendapat wawasan jadi lebih luas dan spesifik tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kelompok Al-Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan terakhir, kelompok terakhir kemudian akan direspon, kemudian nanti setelah beberapa respon dari Habib Anis, dari Ibu Kepala Sekolah, dan dari Bapak Guru Agama terutama, kemudian kita puncai acara bersama-sama menjelang maghrib. Silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Fatona akan menjawab pertanyaannya. Nomor 1, apa identitas dan profesi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah Nabi dan Rasul. 2, apa bidang keahlian atau ekspertasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya semua bidang. Pilihlah yang mana ya dan mana tidak pada Muhammad SAW, sipil, militer, penguasa, penjabat, penguasa, cendekiawan, budayawan, filosof, negarawan, guru, bangsa, seniman, pendekar, ya semua. Apa perbedaan antara tugas Muhammad SAW sebagai Nabi dengan sebagai Rasul? Nabi menerima wahyu Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. 5. Apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat manusia. 6. Percayakah Anda bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama? Tidak. 7. Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kesabarannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kejujurannya pada waktu dagang. 8. Adakah hal-hal yang Anda kritik atau tidak setuju pada Muhammad? Tidak ada, karena Nabi Muhammad selalu sempurna. 9. Seandainya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada, apakah Anda mencuri, berbuat jahat, menyakiti, atau membunuh orang? Iya, karena tidak mendapatkan pedoman hidup. Apa pendapat Anda tentang 9 pertanyaan di atas? Pertanyaan di atas dapat menambah ilmu dan wawasan dan dapat bisa meneladani sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih dari kelompok Fatona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah bil amin. Tepuk tangan semua untuk 3 kelompok. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
itunya dibawa pulang, mudah-mudahan ada manfaatnya teksnya. Kemudian kita sudah kasih ke ibu kepala sekolah, satu lagi mungkin kepada bapak kita serahkan. Saya persilakan Bib Anis dulu merespon. Waktu kita paling lama tinggal setengah jam lagi sebelum maghrib. Tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik semua, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disusun Cak Nun ini, Mbah Nun ini, yang 3 pertama misalnya ya, itu kan memandang dari Anda zaman sekarang. Jadi kita kan harus mulai dari cara pandang begini. Ketika Anda di dalam kelas, Anda melihat kan terbatas dengan tembok-tembok kelas kan. Ketika Anda di sini, Anda terbatas ini pandangan Anda. Ketika Anda lebih naik ke tingkat yang lebih tinggi, pandangannya lebih luas. Nah, orang-orang sekarang itu kecenderungannya punya kesalahan ketika mengklaim apa yang dia pendapat dia tentang Kanjeng Nabi itu sebagai Kanjeng Nabi, bukan sebagai pendapat dia. Pendapat kita tentang Quran seperti juga pendapat kita tentang Quran kita anggap sebagai itu Al-Quran. Itu yang kesalahan yang awal gitu loh. Padahal kalau sekarang saya tahu, yang tahu betul-betul kapasitas seorang dokter itu sama dengan dokternya enggak? Enggak. Yang tahu bahwa Anda benar-benar dokter itu orang yang punya ilmu yang sama dengan gelar dokter yang sama enggak? Nek misalnya Anda cuma lulusan SMA, tahu kualitas kedokteran itu, kenapa dia disebut dokter? Kan karena dikasih nama dokter terus ada oh dia dokter, tapi Anda kan nggak tahu kualitasnya kedokterannya. Nah sama, seorang alim hanya tahu kealiman seseorang yang sama alim, yang nggak akan tahu. Nah kalau kita lihat dari sekarang ini, banyak orang mengklaim tahu tapi tidak tahu sebenarnya, hanya pengetahuan dirinya sendiri. Ini yang awal ya, artinya bahwa Rasulullah itu manusia, karena itu kan dia insan kamil, utuh, mewakili semua yang ada di kenyataan di semesta itu ada prototipenya, ada contohnya di dalam diri Rasulullah. Karena itu kita bukan tidak boleh seorang politisi bisa melihat Kanjeng Nabi itu politisi hebat, tapi jangan lupa, jangan pernah menyebut Kanjeng Nabi sebagai politisi. Kanjeng Nabi itu cendekiawan yang hebat, tapi Rasulullah bukan cendekiawan yang, beliau semua itu beliau orang yang mengikuti Allah. Kita membaca dari kacamata kita. Yang salah kita sekarang, Anda ini satu tadi, yang satu ya, yang kedua, Anda mengklaim kalau Anda ahli mesin, Anda akan melihat apapun yang Anda lihat di dunia ini dengan contoh-contoh pengetahuan Anda tentang mesin. Itu bisa benar, ya dah. Tapi kalau itu Anda klaim sebagai kebenaran mutlak, itu salah. Itu yang pertama ya. Jadi modernitas itu, zaman modern sekarang memotong-motong sehingga akhirnya tidak mengenali manusia, tapi mengenali potongan-potongan manusia. Itu yang pertama. Saya tentang Nabi Muhammad itu Rasul, Nabi dan Rasul itu bedanya apa? Kalau secara gampang gini aja, Nabi itu hasil capaian. Karena Naba itu kata dasarnya berita, pemberi berita. Akhirnya dia naik sampai ke titik punya pengetahuan yang bisa memberitakan. Kalau Rasul itu tempatnya ada SK dari Allah untuk mengajar. Jadi yang satu itu sunnah untuk mengajar, yang satu wajib. Itu kalau bodoh-bodohan. Ya itu aja yang mungkin saya tambahkan. Yang paling penting sebenarnya yang pertanyaan kelima. Sebagian ulama percaya bahwa umat setelah Nabi Muhammad, artinya semua umat, agamanya apa wae, ora beragama, itu namanya umat Muhammad. Jadi semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad namanya umat Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu nabi manusia, bukan nabinya orang Islam. Itu juga salah, kata-kata saya ini nabinya orang Islam juga salah. Orang Islam itu artinya, Muslim itu artinya manusia utuh yang merangkum semua kenyataan di semesta ini sebagai satu kenyataan, maka disebut tauhid. Nabinya adalah puncaknya, karena itu disebut rahmatan lil alamin. Kalau Kanjeng Nabi kan wa ma arsalnaka, Kanjeng Nabi ila rahmatan lil alamin. Artinya manusia pengikutnya juga rahmat menjadi bagi semesta dalam lingkungannya masing-masing. Mungkin itu, Cak.
Terima kasih. Jadi setelah tadi apa yang disampaikan Cak Anon dan juga beserta tim, saya berharap pada anak-anak sekalian apa yang diberikan tadi menjadi tauladan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri. Ya. Jadi apapun yang ada di samping kanan, samping kiri, itu mana yang baik itulah diikuti. Tapi tidak menjadi orang yang ikut kanan, ikut kiri, tapi jadilah dirinya sendiri. Itu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya sangat terharu sekali dari 3 kelompok yang ditunjuk oleh tim dari Kiai Kanjeng yang dibimbing langsung oleh Mbah Nun. Luar biasa menanggapi satu permasalahan dengan beraneka ragam karakter anak-anak kami dari berbagai jurusan yang kurang lebih ada 8 jurusan, ternyata memiliki satu kesamaan persepsi, kelompok manapun yang menjawab. Ini menggambarkan bahwa dengan kita duduk di tempat ini pada sore hari ini, benar-benar kita terbius dengan satu permasalahan untuk menyamakan kita demi persatuan kekompakan SMK Tunas Harapan Padi. Saya tidak berpikir jawaban itu benar atau salah. Karena apa? Di sini kita tidak mencari kebenaran dan kesalahan. Tapi kebenaran dan kesalahan itu akan muncul karena kita berbuat. Marilah kita jangan takut berbuat dan jangan takut benar dan salah, karena benar dan salah tempatnya bukan di kita, tapi yang makhluk yang lebih tahu. Mungkin itu respon dari kami, Kak Nun. Terima kasih. Oke, terima kasih anak sekalian. Hujan, saya turun ya supaya semangat ya. Oke, bismillah. Anda punya lemari di rumah? Ada kuncinya? Penting mana almari apa kuncinya? Penting mana kunci apa almarinya? Kedua-duanya penting. Oke. Kalau Anda sekolah di SMK Tunas Harapan itu dapat isi lemari apa kunci? Dipikir. Kowe sekolah ning kene iki entuk isine lemari, apa lemarine apa kuncine? Isine lemari. Nek isine lemari ana lemarine ora? Dikai karo sekolahane ora? Duwe kuncine ora? Anda harus punya ketiga-tiganya. Sekolahan memberi muatan-muatan, pengetahuan-pengetahuan. Anda harus punya lemari untuk menyimpannya. Lemari itu teorinya, terminologinya, metodologinya. Kuncinya adalah ibunya, ibu ilmunya. Jadi malam siang ini semua 3 kelompok tadi maupun permainan-permainan yang kita selenggarakan itu aku mengekai kue kunci. Mengekai kue gawanen kunci kuing kok kue ketemu lemarine kok kue iso buka. Jelas ya? Jadi siang ini jangan mencari isi lemari ke saya cuma ngasih kunci. Mungkin dia berlaku seminggu lagi atau besok atau sebulan lagi, setahun lagi, ketika Anda mengalami sesuatu baru kunci itu Anda temukan bahwa oh ini perlu. Jelas ya? Ingat-ingat, pokoknya tadi saya ngasih kunci bukan ngasih lemari dan isinya. Oke? Isinya gampang, tinggal browsing. Tapi kalau Anda tidak punya lemari, nanti semrawut ilmu Anda, muatan Anda kalau Anda tidak punya metodologinya atau kaifiat atau torikotnya. Maka yang saya kasih ke Anda hari ini adalah kunci. Jadi 10 tadi itu
Ndak usah dipikirkan, gawonen wae, ikhlas wae, engko suatu hari kowe nemokke, oh jebol iki maksude, nanti akan berguna untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaanmu, untuk profesimu, untuk apapun, insya Allah akan berguna, jangan khawatir. Ya, saya hidup secara seperti itu. Saya ambil kunci dari Allah sebanyak-banyaknya, meskipun saya belum tahu lemarinya, belum tahu isinya, tapi karena saya bawa banyak kunci, sekarang lemari apa saja bisa saya buka. Semua bidang saya bisa buka karena saya pegang kuncinya, gitu ya. Mau politik, mau kriminalitas, mau security, mau polisi, mau tentara, mau kampus, mau kitab kuning, semua bisa kita buka kuncinya asal kamu rajin mengumpulkan kunci-kunci. Jelas ya? Oke. Agak khusus sedikit. Sebenarnya 9 pertanyaan tadi itu jebakan untuk Anda. Sebenarnya tidak bisa Rasulullah diukur dengan 9 cara tadi itu. Tidak bisa. Rasulullah lebih besar dari semua yang Anda kenal dalam ilmu sekarang. Masa kowe ditakoni Rasulullah profesinya apa? Kowe jawab, loh Rasulullah ora iso diukur profesinya apa, ora duwe profesi, ora perlu profesi kayak insan kamil, wis beres sembarangnya, ora perlu profesi. Profesi itu kan perjuangan untuk mencari nafkah. Rasulullah tidak perlu profesi, tidak perlu identitas. Rasulullah melebihi segala identitas karena kata Habib Anis dia insan kamil, sudah. Jadi pertanyaan tadi itu jangan-jangan ngapusi kowe. Bila rada ngerti tak apusi. Itu tadi jebakan untuk Anda semuanya, tapi nanti pikirkan di rumah. Digawa wae ya. Digawa dicatat kuwi dadi kuncine uripmu, insyaallah suatu hari kowe kaget itu akan berguna. Dan begitulah cara saya hidup, karena saya tidak sekolah dimanapun, tidak nyantri di pesantren manapun kecuali diusir setelah 1 tahun 2 tahun, ya. Jadi saya mencari sendiri kunci-kunci kehidupan, dan kunci utama adalah Al-Fatihah. Dialah ibunya Al-Quran, berarti dia adalah mboknya, mbahnya, ibunya, semua ilmu pengetahuan. Gitu ya teman sekalian. Ibu tolong diberi kalimat-kalimat terakhir untuk sore hari ini. Kita tidak mampu apa-apa, yang mampu siapa? Kita tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan siapa? Kita hanya bisa merencanakan, tapi yang mengambil keputusan siapa? Maka fa'idha faroghta fansab wa ila rabbika farghab, berharapnya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu. Mari kita sama-sama di akhir ini kita baca Fatihah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jadi hari ini kita bersama-sama, apa yang kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhiri jumpa kita dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekali begini, anak sekalian. Sebenarnya Allah tidak menilai seberapa pintar kamu. Allah tidak menilai kamu itu hebat apa tidak. Allah tidak menilai ilmumu, yang dinilai Allah adalah ketulusan hatimu, keikhlasan imanmu. Jelas ya? Jadi pengajian kita sore hari ini bukan mencari ilmu, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita datang seperti ini ikhlas sampai menjelang maghrib, mudah-mudahan sudah merupakan ongkos untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, untuk hidup kita sampai besok-besok dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma ingin Anda nanti hidup di dalam putaran Al-Insyirah. Al-Insyirah, bukankah telah apa? Alam Nasrah, bukankah telah aku lapangkan dadamu, bukankah telah aku kurangi bebanmu, dan aku perkuat punggungmu, dan aku naikkan derajatmu, dan sesungguhnya
bersamaan dengan kesulitan sudah aku berikan kepadamu kemudahan-kemudahan. Maka semua pekerjaanmu, tugas-tugasmu, perjuanganmu yang engkau sudah yakini itu benar, teruskanlah, tetapi jangan berharap kepada siapapun saja kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sekarang menundukkan semua, menundukkan wajahnya, memejamkan mata supaya tidak melihat apa-apa kecuali Allah. Kemudian ucapkan di dalam hatimu cita-citamu, dambaan hatimu, keinginan-keinginanmu yang baik. Allah mendengarkannya dan Allah mengabulkannya insya Allah, karena engkau telah membayarnya dengan keikhlasan beberapa jam sore hari ini. Ya Allah, anak-anakku ini ya Allah, bersungguh-sungguh mereka datang kemari ya Allah, bersungguh-sungguh untuk bersama-sama menyatakan cintanya kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau mendengarkan apa yang ada terdetak di dalam hati mereka. Engkau mendengarkan apa yang mengalir di dalam aliran darah mereka. Engkau mendengarkan apa yang tergetar di dalam urat saraf mereka. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah. Selamatkanlah hidup mereka di masa depan. Berilah mereka perlindungan, kedermawanan, rizki dan santunan yang terus menerus darimu ya Allah. Ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Siapa lagi yang diharapkan kecuali Engkau ya Allah. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Yang masih punya masalah berilah solusi ya Allah. Yang masih berat hatinya ringankanlah. Yang masih gelap matanya terangkanlah ya Allah. Yang masih punya hutang-hutang ya Allah, berilah rizki untuk membayarnya ya Allah. Yang masih punya tanggungan ya Allah, merdekakanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anakku semua, saya seharusnya sore tadi itu ada penguburan keponakan saya meninggal tadi pagi di Jombang. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika tadi acara kita mulai, di desa saya sedang terjadi penguburan anaknya adik saya. Umur 26 tahun, baru nikah, belum sampai 1 bulan dia sakit, sampai 1 tahun kemudian dia meninggal. Allah menyayangi dia, tetapi saya dan teman Kiai Kanjeng tidak bisa takziah langsung. Sekarang ini harus langsung ke Jombang, dan sesampainya di Jombang kita langsung ke makamnya. Jadi demi supaya acara ini tidak batal, kami tidak ke Jombang, tapi ke sini dulu baru ke Jombang. Mudah-mudahan ini bermakna untuk Anda semua. Kowe tak dongake kabeh, amin ya rabbal alamin. Salaman jero ati ra apa ya. Bismillah ya, ikhlas ya. Soale kudu langsung bisa berangkat nang Jombang. Aku ora nggo kendaraan lho, bis bareng bis lho. Aku wong biasa. Aku rasa kok kiai-kiai, rasa kok ustad-ustad, rasa kok gedek-gedeke. Aku wong biasa ya. Aku ngebis biasa ya. Mangane ya padha karo kowe kabeh, pakaiane padha karo kowe kabeh. Ya tak dongake kabeh berkah, enteng uripe, lancar amin ya rabbal alamin. Kul indalaltu fa inna ma'adillu ala nafsi fa ini tadaitu fa bima yuhiya iyala ya Rabbi. Kalau ada yang benar, kalau ada yang salah saya yang salah, Kiai Kanjeng yang salah mohon maaf. Kalau ada yang benar Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya, bersyukurlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya akhiri, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.